Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Sobat Kamu semuanya. Ketemu lagi dengan saya Tia Arini. Sore hari ini di acara kita Kamus Online, kajian Muslimah Online yang dipersembahkan oleh BPKK DPD PKS Kota Solo dan masih di channel YouTube-nya PKS Kota Solo. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing bersama tamu Tia sore hari ini. Ya, baik. Untuk memulai sore hari ini acara kita akan sapa dulu tamu Tia sore hari ini. Ada Mbak Mas Fuah, panggilannya Mbak Fuah. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Fuah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Ya, gimana kabarnya sore hari ini Mbak Fuah? Alhamdulillah baik dan bahagia selalu insya Allah. Oh, alhamdulillah bahagianya itu ya yang penting ya. Ya, sore hari ini Mbak Fuah, beliau ini owner dari Be Pure Skincare. Salah satu ini ya produk kecantikan yang sore hari ini mau sharing sama kita. Temanya bukan kecantikan sih, tapi ini mungkin nanti bisa berefek juga nambah inner beauty gitu ya kayaknya. Yaitu menemukan rasa dalam sholat gitu ya. Wah, ini temanya dalam, apalagi ini di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan gitu ya. Nanti di Ramadan kita kan punya beberapa ini ya, tambahan waktu sholat, yaitu sholat tarawih gitu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan Mbak Fuah mau berbagi sama kita semuanya, Sobat Kamus, tentang bagaimana menemukan rasa dalam sholat gitu. Biasanya kalau sholat tuh ya sekedar menunaikan kewajiban ya udah gitu ya. Nah, ini gimana biar lebih terasa dan bermakna buat diri kita gitu ya. Monggo Mbak Fuah, mungkin langsung saja bisa dimulai ya sharingnya dengan Sobat Kamus. Ya. Terima kasih Mbak Ika. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memudahkan kita mengadakan acara ini ya, yang alhamdulillah setiap pekan ada. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Mbak Ika, pada sore hari ini kita akan sedikit sharing kepada teman-teman semuanya bagaimana menemukan rasa dalam setiap sholat kita. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang-kadang kita terlalu sibuknya dengan dunia, kita terlalu sibuknya dengan urusan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan mungkin anak-anak kita yang banyak yang harus kita urus seperti itu. Dan kadang sholat kita jadi dipercepat, kemudian mundur-mundur waktunya seperti itu, dan lama-lama rasa dalam sholat itu sendiri itu seperti hilang sebenarnya. Kadang kita cuma prioritas untuk menggugurkan kewajiban kita untuk sholat. Ya, seperti itu Mbak Ika. Kemudian untuk slide-nya. Ya. Maaf nih, ini belum bisa tampil slide-nya. Alhamdulillah. Jadi sholat itu merupakan kunci kita masuk surga. Terus mengapa kita di sini harus membahas masalah sholat? Mungkin
teman-teman semua sudah sering sekali ya, membahas tentang masalah sholat, dan mungkin juga dan pastinya ya, dan pastinya teman-teman semua sudah hafal alias melotok bacaan-bacaan sholat kita, karena setiap hari kita melaksanakan sholat wajib 5 kali dalam sehari, belum juga sunahnya, kemudian sholat malamnya, dan seterusnya. Tetapi di sini kita tadi ya kembali mencari sebuah rasa yang mungkin lama-lama terkikis dan bahkan hilang saat kita mengerjakan sholat seperti itu. Next, Mbak. Ya. Kemudian sholat itu memang suatu bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jika kita bisa menemukan rasa dalam sholat itu, kita seperti berdialog antara kita dengan Allah. Kita seperti sedang berduaan, bermesraan seperti itu ya. Kita bermanja-manjaan dan curhat sak pol-pole, kalau Jawanya seperti itu ya, dengan Allah, Tuhan semesta alam. Rasul bersabda, sesungguhnya jika salah seorang di antara kita berdiri di dalam sholatnya, sebenarnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini munajat artinya perbincangan ya tadi, dialog antara kita dengan Allah, dialog rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi sebenarnya ketika panggilan azan datang gitu ya, Allahu Akbar, itu sebenarnya Allah itu sedang memanggil kita. Wahai hambaku, cepatlah datang padaku. Masalahmu apa aja, aku akan menyelesaikannya. Sini, ayo cepat-cepat datang. Tapi kadang kita masih sering mengabaikan panggilan Allah untuk sholat itu gitu, karena mungkin kita masih sibuk kerja, kadang kita masih mungkin masak dan lain sebagainya gitu. Next ya. Ya. Seperti sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Memang sholat itu ibaratnya parameter ya, parameter kita. Jika sholat kita itu sudah baik, insya Allah hidup kita juga baik. Hidup kita diselesaikan semua masalahnya sama Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholatnya wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi mungkin kita ketika sholat wajibnya pas istirahat, pas aktivitas gitu ya, pas lagi sibuk-sibuknya kita masih berusaha sholatnya dengan cepat, masih ditunggu kerjaan dan sebagainya, kita bisa menyempurnakannya dengan tambahan sholat sunnah. Nanti kita sholat tahajudnya kita bisa lebih khusyuk seperti itu. Lanjut ini. Oh, okay. Ya. Terus ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi seberapa penting sebenarnya sholat itu bagi diri kita. Jadi kadang kan memang ketika siang kita sibuk dengan berbagai aktivitas, kita masih ada kerjaan, kemudian masih rapat dan sebagainya. Seberapa respeknya, seberapa
usahanya maksimal kita ya, ketika kita mendapat panggilan Allah untuk sholat itu seberapa cepatnya kita menggapainya gitu ya, seberapa cepat kita untuk datang memenuhi panggilan itu. Yaitu sebenarnya sholat itu bagi kita memang sangat penting ya, terutama yang pertama itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui juga nafas kita, kemudian rezeki kita, jantung kita yang masih berdetak dengan normal, kemudian rezeki-rezeki anak-anak kita, suami kita yang sehat selalu, kedua orang tua kita, itu semua harus kita syukuri. Jadi. Terus kemudian demi Allah, jika ingin memperbaiki hidup kita, tadinya kita harus memperbaiki dulu kualitas sholat kita. Jadi ketika kita merasa banyak sekali masalah, aku ini kenapa kok masalah seperti datang terus-menerus gitu. Yang harus dikoreksi pertama kali adalah sholat kita. Oh, mungkin sholatku selama ini gitu ya, komunikasiku selama ini kepada Allah itu tidak berasa seperti itu. Ini perlu dicek kita masing-masing ya, ketika kita ada banyak sekali ujian, banyak sekali misalkan anak sakit, habis anak sakit terus motor hilang dan selanjutnya ini kita cek pada diri kita sendiri ya. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu menyalahkan, apalagi kalau menyalahkan Allah gitu ya. Tidak boleh. Yang harus dicek adalah diri kita sendiri. Kualitas sholat kita sendiri seperti apa? Apakah benar-benar sudah ada rasa saling terikat, komunikasi yang baik, sudah berasa dengan Allah seperti itu. Kemudian sholat ini memang adalah amalan yang paling pertama dihisab ketika nanti di akhirat seperti itu. Lanjut ini Mbak? Lanjut baik ya. Oke. Terus mengapa kita harus menemukan rasa dalam sholat? Karena memang sholat itu adalah tolak ukur kondisi hati kita. Nah, kalau tiba-tiba kita merasa galau, hati kita tiba-tiba, kok kadang wanita itu sering ya, kok tiba-tiba aku pengen nangis ya, padahal nggak ada masalah apa-apa seperti itu. Pernah nggak Baik ya? Melo ya, jadi melo. Sering apa pernah? Yeah. Itu kadang kita bingung sendiri gitu ya. Ini kenapa ya kok aku tiba-tiba rasanya deg-degan, nggak tenang seperti itu, kayak gitu. Itu ternyata adalah cerminan dari kualitas sholat kita. Karena tadi adalah sholat adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat kita tanpa rasa, kita sama saja dengan menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang munafik. Yang ada dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini ya, memang kadang ada orang yang ketika sholatnya bareng-bareng teman-temannya, bareng-bareng keluarganya itu kelihatan khusyuk sekali, tapi ketika nggak ada orang, nggak ada keluarganya, nggak ada barengan, itu ternyata bermalas-malasan. Misal mengundur-undur waktu sholat ini juga ya, karena memang salah satu penyebab tidak ada rasa dalam sholat kita itu ternyata salah satu faktornya adalah mengundur-undur waktu sholat seperti itu. Next, Mbak Ika. Ya. Dan yang kedua,
tanpa rasa sholat kita berpotensi celaka. Seperti dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dan ini ya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kadang kita kan memang udah Allahu Akbar, udah dari luar kita kelihatan sudah satu sekali ya. Tapi ternyata ketika dalam sholat kita tiba-tiba ingat, aduh komporku tadi udah tak matiin belum gitu ya. Tadi ternyata pas kehilangan kunci tiba-tiba pas sholat ingat seperti itu ya. Itu kan sering terjadi gitu ya. Sering sekali kita rasakan gitu. Ternyata juga itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya gitu. Kemudian yang ketiga, sholat tanpa rasa seperti menghadiahkan mayat kepada seorang raja. Na'udzubillah min dzalik ini. Laksana seorang raja dihadapi hamba sahaya yang tak bernyawa. Maka seperti itulah sholat orang yang tidak ada ruhnya atau rasanya, yang ia laksanakan untuk Rabb-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Next, Mbak Ika. Ya. Kemudian selanjutnya, jika sholat kita tanpa rasa, tak akan bisa merubah apa-apa. Ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya, yang menghadirkan rasa dalam sholat, merekalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana telah dituliskan dalam surat Al-Mu'minun ya, ini ayat 1-2. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Next slide. Ya. Kemudian sholat sepenuh rasa. Sholat sepenuh rasa ini sebenarnya tandanya kita sudah sholat dengan sepenuh rasa itu apa sih gitu. Kita bisa mengecek ya, teman-teman semua bisa mengecek dan bertanya pada diri kita sendiri, tandanya kita itu sholat kita sudah sepenuh rasa atau belum. Yang pertama, biasanya kalau kita sholat kita sudah sepenuh rasa, sepenuh cinta, itu yang pertama yang kita rasakan adalah nikmat dan ingin berlama-lama. Nah, kita menikmati, jadi kita sangat menikmati setiap bacaan sholat yang kita ucapkan, setiap gerakan sholat yang kita ucapkan, ini kita sangat benar-benar menikmati dan inginnya berlama-lama gitu ya. Terus kemudian kita merasa rindu, sejuk dan bahagia. Jadi merasa rindu, menunggu ya. Sebenarnya memang paling bagus itu kita menunggu waktu sholat ya. Jadi sebelum azan tiba kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima panggilan Allah dengan bahagia seperti itu. Kemudian merasa tenang dan tentram sebanyak apapun masalah yang menimpa. Ini pasti ya, ketika Allah sudah menghujamkan rasa cinta kepada kita, gitu. Sholat kita sudah dengan sepenuh rasa, pasti Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman di hati kita, apapun keadaan kita. Seperti itu. Next slide ya. Ya. Kemudian pondasi sholat sepenuh rasa. Yang pertama yaitu memohon kepada Allah dengan sepenuh cinta. Kita bisa membiasakan diri ya untuk berdialog, ya, dialog atau istilahnya self talk gitu ya Pak ya.
berdialog dengan kita, dengan Allah dalam hati seperti itu. Kita benar-benar memohon pada Allah, ya Allah, titipkanlah rasa pada sholat hamba ini. Itu harus sering-sering, memang sering-sering kita mengingatkan diri kita sendiri dengan sering-sering berdialog kepada Allah seperti itu. Kemudian, sholatlah seakan engkau akan meninggal dunia. Jadi, anggaplah sholat yang akan kita jalani itu adalah sholat terakhir kita. Ini adalah sholat terakhir dan kita harus memberikan persembahan terbaik gitu ya kepada Allah, karena ini adalah kita anggap sebagai sholat terakhir kita. Kemudian selanjutnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sholat itu adalah untuk menyelesaikan hajat dan semua masalah kita. Tadi ya, ketika azan berkumandang, sebenarnya kalau bisa dibahasakan gitu ya, kita ayo Allah itu memanggil kita, memanggil hambanya dengan ayo hambaku, datanglah segera padaku, akan kuselesaikan semua hajat dan semua masalahmu. Begitu sayangnya Allah pada kita ya Mbak Ika ya. Masya Allah. Next Mbak Ika. Ya. Kemudian 2 prinsip sholat penuh rasa. Ini ya. 2 prinsip ini, yang pertama yaitu kita harus sadar kita sedang menghadap siapa. Ini yang harus kita ingat-ingat ya. Di awal mau sholat kita harus sadar betul kita ini mau menghadap siapa. Ketika kita sholat kita harus sadar betul bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dialah Allah, zat yang maha mencintai dan selalu menanti hambanya untuk kembali. Seberapa banyak pun dosa hambanya gitu ya, tapi Allah selalu memanggil kita untuk kembali. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Dialah zat yang maha tahu segala isi hati. Jadi walaupun kita tidak menyatakannya dengan ucapan ya, tapi ternyata Allah maha tahu isi hati kita. Jadi kadang kita itu ya, kita belum menyadari seperti itu mereka. Kita belum menyadari bahwa Allah itu adalah zat yang maha tahu segala isi hati kita. Allah adalah tempat terbaik untuk kita curhat seperti itu. Kadang kita masih sering nyari solusinya, ingatnya langsung ke teman atau ke suami atau ke siapa, tapi ternyata tidak ada yang lebih tahu isi hati kita, apa yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan, semua kegalauan yang kita rasakan itu kecuali hanya Allah. Seperti itu. Yang ketiga, Dialah Allah, zat yang maha kuasa melepas segala susah dan memberikan solusi. Selanjutnya, Dialah Allah, zat yang maha menciptakan semua untuk manusia. Jadi kita perlu sadar ya, kita sadarilah kita itu perlu menyadari dan merasakan betapa sayangnya, betapa Allah itu sangat menyayangi kita gitu ya. Walaupun kita sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan, tapi Allah itu masih selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya seperti itu. Masya Allah. Lanjut Baika. Ya. Terus yang kedua, memahami dan merasakan kita sedang melakukan apa. Tadi ya, ketika kita sedang berwudu, maka kita katakan pada dalam hati kita ngobrol sebanyak-banyak sama Allah. Ketika kumur-kumur misalkan ya, ngobrollah dalam hati, ya Allah, jika ada dosa yang aku keluarkan dari mulutku ini, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, seperti ini. Itu akan lebih
menyiapkan diri kita dan hati kita untuk siap-siap untuk sholat tadi, sholat yang dengan sepenuh rasa dan cinta. Ya. Kemudian rasakanlah segala dosa yang kita sadari sedang wudhu. Ketika wudhu kita menyadarinya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kita bayangkan dosa-dosa kita seperti berguguran, seperti air yang mengalir pas kita wudhu, seperti itu. Lanjut, Mbak Ika. Ya. Kemudian ini self-talk untuk yang harus kita biasakan ketika sholat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu. Kita tadi ya ngobrol sama Allah, supaya ngobrol sama Allah. Kita sadari bahwa Allah kuasa, Allah maha kuasa menyelesaikan semua masalah saya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Kemudian selanjutnya ketika mulai Al-Fatihah, ta'awud gitu ya, mulai ta'awud, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita sadari betul bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah. Ini self-talk-nya adalah ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Jadi memang kalau di kelas PPA itu istilahnya kita ngobrol, banyak ngobrol gitu ya, koneksi ke Allah itu, ya Allah lindungi. Jadi kayak memang ngobrolnya itu santai gitu ya, santai biar kita merasa lebih dekat, bisa merasa lebih dekat gitu ya. Ya Allah lindungi hamba ya Allah. Kemudian yang selanjutnya basmalah, bismillah. Ketika bismillah kita habis Bismillahirrahmanirrahim gitu, kita mentadaburinya dalam hati, temani hamba ya Allah gitu, bismillah ya Allah, temani hamba ya Allah. Kemudian selanjutnya next slide. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, kita bisa menyelaminya lebih dalam lagi dengan self-talk. Ya Allah, hamba cinta kepadamu ya Allah, hamba benar-benar cinta kepadamu ya Allah, seperti ini. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, cintailah hamba juga ya Allah gitu ya. Ketika tadi kita memohon ya Allah, hamba cinta kepadamu ya Allah, hamba benar-benar cinta kepadamu ya Allah. Kemudian kita juga berharap dengan sangat Allah mencintai kita juga, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Maliki Yaumiddin, dekap hamba ya Allah. Jadi ketika seorang hamba sudah dicintai Allah ya, pastinya Allah akan memberikan perlindungannya, Allah akan memberikan pertolongannya, kemudian petunjuknya dalam setiap langkah yang akan kita lakukan setiap hari, dalam setiap aktivitas kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita setelah mengucapkan itu, kita bisa mengucapkan dalam hati, hanya Engkau ya Allah yang hamba cintai. Seperti itu ya. Karena ini adalah ungkapan bahwa tidak ada sekutu ya. Bahwa kita itu cintanya hanya pada Allah satu-satunya, seperti itu, Tuhan semesta alam. Kemudian ihdinas syiratal mustaqim, bimbing hamba ya Allah, bimbing hamba ya Allah. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jauhkanlah hamba dari sahabat dan guru yang buruk ya Allah. Jadi memang ini sangat perlu ya sering-sering kita ucapkan itu, karena kita sebagai manusia biasa itu tidak tahu sahabat mana yang baik untuk kita, guru mana yang baik untuk kita, itu mata kita tidak tahu. Karena hanya Allah yang tahu mana sahabat yang baik untukmu, untuk kita, mana guru yang baik untuk kita. Jadi kita memohon dijauhkan dari sahabat dan guru yang buruk dari kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya, next. Ya. Kemudian ketika ruku nggih. Maaf. Terus ini ya selanjutnya tadi ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, setelah kita memohon untuk dijauhkan dari teman, dari guru yang buruk gitu ya. Ini kita meminta, selanjutnya kita meminta agar Allah mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan guru-guru yang baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ghairil maghdubi 'alaihim, jauhkanlah hamba dari, tadi udah ini ya. Ya. Oke, Bapak. Gitu ya, yang terakhir. Ini yang ke ruko. Iya, untuk selanjutnya untuk ruku. Ya, Ketika ruku ini tadaburnya memang ketika tadi kita berdiri tegak ya, terus kemudian kita ruku. Itu digambarkan bahwa hidup kita itu tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Allah pasti akan suatu saat akan menguji kita, seperti itu. Kita tidak selalu akan berdiri terus, kita tidak selalu akan sukses terus, kita akan tidak selalu karir kita bagus terus, sehat terus, dan lain sebagainya. Ada kalanya kita akan memang menghadapi masalah yang akan membuat kita itu tunduk sama Allah, akan membuat kita itu menunduk yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya kan Subhana rabbiyal azim gitu ya, atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu self talknya, ya Allah, hamba bertasbih, hamba menyerahkan hidup mati hamba, hamba menyerahkan sehat dan sakit hamba hanya kepadamu ya Allah, gitu. Kemudian kita sujud, Subhana rabbiyal a'la. Nah ini sujud adalah posisi terendah dan posisi paling rendah kita di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Terus kemudian ketika sujud kita hendaknya tenang, kemudian menikmati, jangan terburu-buru, karena saat sujud ada saat terdekat seorang hamba dengan Robnya. Jadi ketika sujud kita melantunkan doa, kita berbisik ke tanah ya. Istilahnya kita ketika sujud itu kan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita bersujud di tanah, tapi suara kita berbisik ke tanah. Astagfirullah, maaf tadi salah ya. Maksudnya ketika kita berdoa tadi berbisik ke tanah. Berbisik ke tanah, kemudian hanya berbisik saja ya ke tanah, tapi suara doa kita yang kita lantunkan kepada Allah itu sampai ke langit, seperti itu. Next, Maika. Ya. Sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai. Ini sedikit sharing gitu ya. Masih jauh sekali gitu ilmu. Saya ini hanya sedikit sekali gitu pengalaman yang saya dapatkan dari
seorang ustadzah seperti yang menyampaikan hal ini, ternyata ketika ilmu yang sedikit ini ya kita terapkan dalam sholat kita ya, minimal sehari 5 kali seperti itu, ternyata rasa dalam sholat, rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti dekat gitu ya, seperti Allah selalu membimbing setiap aktivitas kita seperti itu. Dan tentunya yang sangat saya rasakan sendiri ya, pengalaman hidup saya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, apapun seberat apapun, ternyata dengan self talk tadi ya, sering-sering ngobrol sama Allah, connecting dengan, kalau istilahnya itu 2T, titip dan temani gitu ya. Kita senantiasa ngobrol sama Allah, ya Allah, titip dan temani hamba dalam proses menjadi hamba yang Engkau mau, ya Allah. Karena hanya Allah yang tahu kita mau dijadikan seperti apa, kita mau dipertemukan dengan guru yang seperti apa. Hanya Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin itu Mbak Ika. Ya, Mbak Fuah, mungkin ini ya, apa namanya, tadi kan sempat cerita juga Mbak Fuah punya pengalaman tentang proses gimana sholatnya Mbak Fuah dulu mungkin sebelum tahu ilmunya ini, sampai ke kemudian tahu ilmunya ini dan mempraktekkan gitu ya. Kalau boleh cerita gitu ya pengalamannya, kan ini pasti prosesnya nggak langsung tiba-tiba bisa gitu kan. Iya. Ada tahapan-tahapan dan sebagainya. Mungkin Mbak Fuah bisa cerita gitu ke sahabat kamu semuanya tentang gimana waktu itu proses latihannya Mbak Fuah gitu sampai akhirnya nyampe ke tadi sholat yang memang benar-benar ada rasanya gitu, yang kerasa gitu. Gimana? Iya. Iya Mbak Ika, mungkin sharing sedikit ya. Mungkin kita itu kadang, saya dulu itu ya, saya sendiri ya, pengalaman saya, karena saya dulu merasanya, oh ternyata rasa dalam sholat saya itu hilang. Itu ketika saya benar-benar dihujam masalah. Ternyata Allah memberikan surat cinta kepada saya. Kamu Fuah, kamu mulai mengabaikan rasa di dalam sholatmu. Istilahnya, dulu saya kan juga prias muslim gitu ya. Udah macam-macam usaha juga pernah dianu. Jadi seperti memang ketika kita mengejar karir itu rasanya sholat itu hanya penggugur kewajiban itu tadi, Mbak Ika. Oh iya. Jadi ketika mungkin di antara pas nyanten siang itu sholat dili entang ditunggu pengantinnya dan macam-macam gitu ya. Itu ternyata ya tadi memang lama-kelamaan rasa dalam sholat itu terkikis, dan lama-lama ketika kita tidak langsung diberi surat cinta, diingatkan oleh Allah, tak kayak masa ini biar kamu kembali kepadaku seperti itu. Ternyata ya udah, kita tidak merasa bahwa pokoknya kita merasa enjoy aja gitu. Karena rasa dalam sholat kita itu hilang, tapi kita merasa masih enjoy aja seperti itu. Terus kemudian ketika banyak masalah datang kan, akhirnya kita ingat Allah. Nah, biasanya gitu ya Mbak, manusiawi. Ketika kita lalu di puncak karir, kita mungkin lebih mudah untuk melupakan Allah. Tapi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, seringnya orang kan lebih cepat kembali pada Allah, lebih cepat ingat kepada Allahnya, gitu ya. Jadinya ketika banyak masalah baru pas sholatnya, oh Masya Allah ternyata ada pelatihan sholat, menemukan rasa dalam sholat. Saya kan ikut gitu. Masya Allah ternyata seperti ini memang ya, ketika Allah menghendaki suatu kebaikan pada kita, itu Allah pasti akan memberikan
ujian dulu pada kita. Sorry. Karena memang ujian, kalau menurut saya memang kalau ujian mungkin kebahagiaan itu ya, itu memang kadang lebih melenakan daripada ujian kesedihan untuk kita seperti itu. Dan ketika saya praktekkan, terutama ini awal-awalnya kan kita pasti kalau pas sholat bareng-bareng itu nggak bisa nih langsung memperhatikan pas Allahu Akbar, ya Allah Engkau Maha Kuasa menyelesaikan semua permasalahanku gitu. Habis Allah itu kalau siang-siang pas bareng orang kan nggak bisa ya, kita nggak bisa menyamakan ritme sholat kita. Baru badan, ya Allah hanya Aku yang bisa, yang kuasa menyelesaikan semua masalahku seperti itu. Ternyata udah garu kok misal imamnya. Jadi langkah pertama yang bisa kita, waktu yang bisa untuk kita latihan untuk mencari lagi, menemukan lagi rasa dalam sholat ini adalah pas sholat tahajud seperti itu. Jadi pas sholat tahajud kan malam keadaannya sepi gitu ya, kita bisa lebih ngobrol banyak, kita bisa lebih menyambungkan rasa kita sama Allah, itu bisa lebih khusyuk seperti itu. Itu memang harus dilatih terus ya Mbak, pas malam. Dan itu pun juga harus nyari teman. Ketika kita menerapkan maksudnya ilmu ini sendiri itu juga kalau nggak ada yang istilahnya mengingatkan, lah itu juga agak berat Mbak Ika. Karena memang manusia kan tempatnya lupa. Tempatnya itu tadi ya, salah dan lupa seperti itu. Jadi baiknya memang kita mengajak suami kita atau teman dekat kita atau anak kita, mulai kita ajari bagaimana menemukan rasa dalam sholat seperti itu. Jadi kita bisa saling mengingatkan ketika mungkin anak kita melihat kita, Umi kok sholatnya cepet banget, pasti itu ya. Kalau sudah kita sampaikan tadi ya tentang rasa dalam sholat, mungkin anak kita akan mengkritik kita, pasti Umi tadi buru-buru ngobrolnya sama Allah, buru-buru ya seperti itu. Jadi memang butuh teman, butuh lingkungan yang mendukung kita juga untuk menyukseskan ini, menemukan rasa dalam sholat itu baiknya. Mungkin ada sobat kampus juga nanti yang nanya juga gitu, bertanya-tanya, ini Mbak Fuah berarti kalau kita mau ini ya, paling tidak kan tahu arti bacaan sholat gitu ya. Berarti harus ngafalin semua itu artinya gitu ya, kemudian nanti baru bisa paham gitu apa yang sebenarnya kita sampaikan di bacaan sholat gitu. Nah itu gimana kalau misalnya ternyata kita belum mampu gitu untuk ngafalin semuanya kayak gitu. Nah itu ada ini tips mungkin juga ini ya semangat gitu buat yang mungkin belum hafal gitu. Gimana tuh Mbak apa? Suatu waktu itu ada cerita Mbak Ika. Jadi saya itu kayak terpukul gitu ya. Terpukul ketika mendengarkan tausiah seorang ustadz seperti itu. Pas di medsos video seperti itu yang sebenarnya tausiahnya itu pendek, tapi itu sangat mengena di hati gitu. Beliau menyampaikan, mau sampai kapan lagi kamu pokoknya mengingatkan umur kita, umurnya sudah segini, mau sampai kapan lagi kamu mau tidak belajar gitu, kamu mau tidak belajar arti sholat arti bacaan sholat yang setiap hari kamu bacakan itu, mau sampai kapan lagi gitu? Apa mau menunggu mati baru kamu menyesal ketika sebenarnya setiap orang dikasih waktu yang sama oleh Allah ya 24 jam, tapi kita tidak mengalokasikan waktu. Nah, mengalokasikan waktu untuk benar-benar memang belajar. Kalau tidak kita memaksakan diri kita untuk belajar, memahami arti bacaan sholat yang kita baca setiap harinya, itu juga
tidak akan mendapatkan feel-nya, tidak akan mendapatkan rasanya tadi Mbak Ika. Jadi ketika kita sudah minimal kan garis besarnya ya, garis besar artinya, nggak harus plek gitu, tapi ketika sudah tahu garis besar artinya dan kita self talk tadi, ya Allah dekat hamba ya Allah, seperti itu nanti insya Allah lebih mengena gitu. Seperti itu Mbak Ika. Jadi memang kalau kita masih terbatas untuk mempelajari arti semua bacaan sholat kita ya tadi, kalau saya juga dengan self talk tadi, jadinya kita garis besar kata-katanya tadi kan menggambarkan garis besar arti dari bacaan sholat tersebut, seperti itu. Ya. Kalau saya seperti itu ya. Jadi memang kita karena sholat itu kan kunci ya, kunci masuk surga ya. Jadinya kita memang harus benar-benar meluangkan untuk belajar memahami bacaan sholat yang kita baca. Ya, maksudnya kadang kan orang itu berat gitu. Kita memang sedikit-sedikit ya, kita luangkan waktu misalkan sehari 5 menit atau sehari 10 menit saja untuk membaca. Jadi kayak anak murojaah itu aja, membaca tapi membaca bacaan sholat plus artinya. Misalkan setelah subuh kayak gitu ya, 5 menit aja tiap hari ya, insya Allah nanti lama-lama kita hafal juga. Oke, Mbak Fuah, buat menutup obrolan kita sore hari ini, mungkin Mbak Fuah bisa kasih ini ya, semangat buat sobat kamu semuanya, karena kan ini memang proses yang perlu latihan, kemudian istiqomah, dan tadi ya butuh lingkungan yang kemudian mendukung kita, mensupport kita juga, saling menyemangati kita untuk kemudian bisa terus gitu ya mengamalkan ini. Nah, mungkin Mbak Fuad bisa kasih ini istilahnya apa ya, encouragement apa itu namanya, ya, untuk penguatan gitu ya buat sahabat kamu semuanya. Gimana tuh biar ini ya, salat kita jadi lebih tadi ada rasanya gitu. Monggo. Kalau untuk menutupnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah benar-benar memohon pada Allah agar Allah titipkan rasa pada sholat kita, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa. Walaupun kalau misalkan kita sombong ya, aku hafalnya aja, terus nggak usah, maksudnya nggak melibatkan Allah dalam doa, ya Allah tolong hamba agar engkau titipkan rasa pada hamba, gitu. Itu juga nggak akan bisa kalau kita nggak minta pertolongan sama Allah. Kalau hanya kita ngapalin aja tanpa niat yang benar-benar lurus, jadi kita juga nggak akan bisa. Jadi yang pertama yaitu memang kita harus benar-benar minta pertolongan sama Allah, dan sering-sering berdoa tadi, ya Allah titipkan rasa pada sholat hamba ya Allah. Kemudian dengan sering-sering mendoakan orang lain juga ya, terutama mendoakan suami kita, anak kita, keluarga kita, sahabat kita, itu juga ya Allah titipkan juga rasa dalam sholat suami hamba, anak hamba, dan seterusnya. Karena memang doa yang tidak kita doa kita yang kita lantunkan tanpa sepengetahuan orang lain itu akan diaminkan juga untuk kita ya. Bahkan yang mengaminkan itu kan malaikat langsung seperti itu. Dan semakin ijabah insyaallah. Terus yang ketiga, memang tadi ya, ketika kita mendapatkan ilmu yang sedikit, mungkin sedikit saja seperti itu, tausiah sedikit saja gitu, itu baiknya memang kita langsung menyampaikan ke suami kita atau anak kita atau saudara kita. Jadi ketika aku tadi dapat tausiah ini bagus banget kayak gitu, aku tadi dapat ilmu ini,
mendapatkan rasa gitu ya, menghadirkan rasa dalam sholat ini bagus banget seperti itu. Disampaikan ke teman-teman, ke suami, ke anak dan seterusnya itu, insya Allah dengan seperti itu kita bisa saling menguatkan tadi. Kalau kita simpan sendiri, saya yakin nggak bertahan 3 hari lah. Cuma mungkin setelah dapat materi kita ingat ya, masih semangat ya Allah, Allahu Akbar, masih ingat kalau ini sholat terakhir hamba ya Allah, ampun ya Allah. Tapi kalau sudah 3 hari, kemungkinan kalau tidak disampaikan ke orang lain, tidak mengajak orang lain untuk melaksanakan itu juga, kebaikan itu juga, ya biasanya hilang. Biasanya hilang sepi aja. Ya mungkin itu Mbak Ika. Ya. Alvan banyak salahnya. Terima kasih sekali Mbak Fuah sharingnya sore hari ini. Luar biasa, jadi semangat juga dan nasihat buat sobat kamu semuanya dan saya juga untuk selalu mengevaluasi terutama sekali tentang bagaimana kualitas sholat kita gitu ya. Dan kalau saya tadi menyimak dari yang dipaparkan sama Mbak Fuah gitu ya, berarti ketika sholat itu gimana bisa menikmati rasanya itu yang pasti tidak dalam kondisi buru-buru gitu ya. Dengan semua kesibukan kita gitu ya. Dan mungkin latihannya bukan mungkin sementara latihannya itu di sholat yang sunnah gitu ya. Kalau bisa kayak tadi Mbak Fuah sampaikan juga gitu ya, di Qiyamul Lail gitu ya, seperti itu mungkin nanti ketika proses latihannya itu bisa kemudian lanjut ke sholat fardu gitu ya, seperti itu. Karena kan nggak mudah juga gitu ya untuk kemudian apalagi ketika sholatnya jamaah gitu ya, kita kan manut sama imamnya gitu ya, kadang-kadang kita belum selesai ini imamnya sudah ke gerakan berikutnya dan sebagainya ya, butuh proses juga. Dan ini juga semakin banyak orang yang tahu tentang ilmu ini, insya Allah akan terkondisikan juga gitu ya lingkungan kita dan sebagainya, sehingga nanti ketika sholat prosesnya sama-sama dalam satu frekuensi rasa itu tadi gitu ya. Ya, apalagi kalau nanti ini udah mau Ramadan gitu ya, biasanya kita nyari tempat sholat beberapa orang gitu ya. Kadang-kadang suka nyari tempat sholat yang mana nih yang cepat selesai. Iya betul mereka. Iya gitu kan, jadi yang cepat yang mana nih gitu ya. Nggak suka kalau imamnya yang ini tuh bacaannya lama gitu ya. Imamnya yang ini aja yang cepat gitu ya. Ya. Terima kasih sekali Mbak Fuah udah sharing dengan kita, sobat kamu semuanya sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Fuah menjadi semangat gitu ya untuk kita semuanya memperbaiki sholat kita. Dan sobat kamu semuanya, kita akan ketemu lagi nanti di acara Kamus Online, kajian Muslimah Online setiap Selasa jam 4 sampai jam 5 sore di channel YouTube-nya PKS Kota Solo. Dan dengan Tia Arini insya Allah. Dan Mbak Fuah, terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Sama-sama Mbak Ida. Mohon maaf lahir batin jika ada kurangnya, salah. Selamat menjemput Ramadannya. Dan semoga terberkahi keluarga semuanya. Amin. Yeah. Saya tutup, Tia Arini pamit, sobat kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa, dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita